Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Oke, kali ini kita bertemu lagi di kalender 13 Agustus 2021. Pada sore ini kita masih bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun di situ ada satu siswa yang memang saja sembuh dari sakit. Selamat datang kembali di kelas daring, Mbak Holija. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Mas Ripan, tolong dipimpin berdoa ya sebelum kegiatan dimulai. Silakan Mas Ripan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Segala sesuatu itu harus kita awali dengan doa supaya kita diberi kemudahan dalam mendapatkan ilmu. Baiklah, saya absen untuk kelas daring ini. Jika hadir silakan merespon ya. Mbak Retno Wulandari. Siap Pak hadir. Alhamdulillah ada. Mbak Hastuti. Ada Pak. Nah, ini Mas Ripan yang paling aktif ini. Gimana keadaan hari ini Mas Ripan? Sehat aja kan? Saya Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir Mbak Holija tadi senyumnya itu membuat kita semua itu merasa bahagia. Baiklah, saya akan bertanya dulu sebelum mulai kegiatan ini. Untuk pematerian minggu yang lalu itu kan kita telah membahas tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra. Silakan Mbak Holija yang sudah mulai sehat ini. Unsur pembangun karya sastra dalam cerpen itu apa, Mbak Holija? Unsur pembangun cerpen, unsur intrinsik dan ekstrinsik Pak. Selebihnya saya minta Retno Wulandari untuk menjelaskan unsur intrinsik itu di dalamnya ada apa aja. Ayo Retno. Ada tema, ada alur, ada tokoh, ada latar. Sekarang sebutkan unsur pembangun karya sastra dalam cerpen. Iya Bapak. Ayo. Apa aja? Gampang Bapak. Iya, yang pertama itu adalah ya tema, ada alur, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada sudut pandang, dan ada amanat Bapak. Tolong untuk latar penjelasannya seperti apa? Oke Bapak, latar itu tempat Bapak. Latar itu tempat, iya tempat Bapak. Seperti itu Dan Bapak. tempat apa lagi? Latar suasana. Ada satu lagi ya ketinggalan. Iya, latar tempat, latar waktu. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang menjawab ya? Tak kasih nilai nanti itu. Oke, terima Ya, kasih. Berikutnya untuk Ini unsur ekstrinsik. Saya minta Mbak Astuti jelaskan. Silakan. Unsur ekstrinsik dalam cerpen atau dalam karya sastra itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra itu, juga latar belakang pengarangnya. Ya, latar belakang berarti menyangkut juga tentang bagaimana pendidikan, tempat tinggal, lingkungan, dan sebagainya. Ya, terima kasih Mbak Astuti atas penjelasannya. Bapak merasa bahagia karena kalian menyimak, walaupun kelas daring ternyata kalian menyimak penjelasan Bapak. Bapak bertanya, ini akan saya kaitkan dengan materi yang akan Bapak jelaskan berikutnya ya. Satu video cerpen. Mana udah lihat? belum Sudah Pak. Bapak. Ada Pak. Kalian menyimak dengan baik, pasti akan tahu dan paham apa isi dari cerpen tersebut. Lagi-lagi di sini Bapak bertanya pada kalian, adakah yang tahu isi daripada video cerpen tadi apa? Tentang itu Pak, siswa yang mencontek dan dapat nilai yang rendah, tapi yang dia tidak mencontek menggunakan kemampuannya sendiri, nilainya bagus. Nah, itu merupakan isi yang bisa kita ambil ya sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Kalian benar-benar menyimak apa yang telah ditayangkan tadi pada video cerpen ya. Akan saya kaitkan video yang tadi, materi sebelumnya dan materi yang akan Bapak terangkan ada keterkaitannya. Kalau pertemuan yang lalu kita mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerpen, maka pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajak kalian menelaah struktur
cerpen dan kebahasaannya. Setelah kalian memahami isi daripada video cerpen tersebut, maka Bapak mengharapkan langsung aja ya di sini bergabung dengan kelompok yang sudah Bapak bagi di 5 orang ya. Jadi saya bagi menjadi 3 kelompok, yang mana ada satu kelompok yang terdiri dari seorang ya, sendirian. Mbak Nurbaiti sama Mbak Retno Wulandari, Mbak Astuti sama Mbak Holida itu berkelompok, sedangkan untuk Mas Ripan Purnanda silakan sendirian ya. Kalian silakan masuk ke Google Classroom. Di situ Bapak telah mengirimkan LKPD yang berisi penugasan kalian setelah Bapak memberikan pematerian. Saya harapkan di sini ketika kerja kelompok, kalian harus benar-benar aktif dan tidak menggantungkan. Karena memang di situ dalam LKPD yang saya bagikan itu hanya terdapat dua penugasan atau 2 masalah aja ya, yaitu tentang analisis struktur dan juga analisis kaidah kebahasaan. Sebelum kalian mengerjakan itu semua, Bapak akan menampilkan ya panduan dulu supaya kalian memahami. PowerPoint ini semoga bisa menjadi bekal kalian dalam mengerjakan penugasan tersebut. Lanjutkan. Yang kita bahas di sini adalah tentang teks cerpen. Kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini yaitu tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Terus di situ keterampilannya yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator yang akan dicapai dari pembelajaran ini yaitu menganalisis struktur teks cerpen, menjelaskan ciri-ciri kebahasaan, teks narasi, kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan juga majas. Kemudian yang terakhir menganalisis struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan pada indikator pencapaian. Cerpen ini merupakan salah satu bentuk karya prosa fiksi yang sifatnya itu tidak murni tidak murni realita, tapi merupakan bentuk karya imajiner atau khayalan daripada sang pengarang. Mana sisi orientasi merupakan bagian awal penceritaan yang ditandai dengan adanya gambaran visual, latar, peristiwa, dan juga pengenalan karakter daripada tokoh. Mas Ripan, saya minta kesediaannya untuk membacakan contoh daripada orientasi. Iya, Pak. Kak, gigiku goyang. Lihat nih, kata Nisa sambil memperlihatkan giginya yang goyang kepada kakaknya Mita. Oh iya, bagus kalau begitu, kata Kak Mita. Nisa, Mita, ayo makan, kata Bunda dari ruang makan. Mas Ripan sudah mulai tahu untuk masalah orientasi itu adalah pengenalan peristiwa. Ya, terima kasih Mas Ripan ya. Kemudian kita akan hadirkan lagi bagian yang kedua, yaitu rangkaian peristiwa. Di sini berisi serangkaian peristiwa yang merupakan awal konflik daripada tokoh. Di sini juga ada contoh. Oh ya Pak. Oke, silakan Mbak Suti. Contoh rangkaian peristiwa. Ceklek. Tiba-tiba saat menggigit apel, mulut Nisa merasa tidak nyaman. Lalu Nisa mengeluarkan sesuatu yang membuat mulutnya merasa tidak nyaman. Yang ketiga adalah komplikasi. Pada bagian ini merupakan perumitan masalah dan di sini pun ada contohnya yang mungkin nanti ini akan saya bagikan ya di tempat kalian supaya kalian bisa memahaminya lagi. Ada juga resolusi di situ beserta contohnya. Nanti akan saya bagikan di WA group yang mana menggunakan jenis kalimat langsung dan tak langsung. Ada juga di situ kalimat deskriptif dan juga kalimat ekspresif, penggunaan majas, dan saya harapkan di sini kalian juga mencari sumber-sumber pendukung sebagai bahan referensi supaya kalian bisa mengerjakan LKPD yang telah Bapak kirimkan di Google Classroom. Nah, mulai sekarang silakan kalian mulai kerjakan secara berkelompok, yaitu dengan berdiskusi. Untuk Mas Ripan lebih konsen ya, karena di sini Mas Ripan sendirian mengerjakannya. Ingat, nggak boleh nyontek. Kejujuran yang utama dengan tayangan video di awal tadi. Silakan, saya beri waktu dari sekarang 20 menit untuk mengerjakannya. Saya harap untuk kelompok pertama di sini, Mbak Nurbaiti dan Mbak Retno, silakan siapa yang akan mempersiapkan bahan tampil presentasi, ditampilkan hasil temuannya terhadap masalah yang
sajikan di LKPD ya. Silakan Mbak Retno. Ya, baik Pak. Yang kami temukan di sini mengenai struktur cerpen, yang pertama itu ada orientasi. Itu dibuktikan dari kutipan cerpen dengan kalimat sebagai berikut, Pak. Sore itu di taman kota, Dimas dan Rani sedang berjalan pulang dan lelahnya mengenai nasib di tengah keramaian kota. Rani yang usianya baru 5 tahun, tampak lesu layaknya kain basah yang menjuntai, digendong oleh seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki yang usianya 2 tahun lebih tua dari Rani. Entah siapa Dimas ini, yang jelas ia bukan kakak kandungnya. Sementara di orientasi, Pak, yang kami dapatkan, Pak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok lain, apakah ada tanggapan atau masukan untuk melengkapi di tahap orientasi? Silakan. Ya Pak, Ya, silakan untuk dilengkapi daripada tahapan orientasi yang sudah ditemukan oleh kelompoknya Mbak Olija dan Mbak Asuti. Silakan. di cerpen ini orientasinya mengenalkan tokoh, latar, gitu Pak. Iya, terima kasih. Saya tambahkan ya Pak. Oke, silakan Mbak Asuti. Liza menyampaikan besarnya, tapi menceritakan tentang keadaan latar ya. Apa latarnya? Di suatu taman kota, Dimas dan Rani sedang berjalan pulang dari lelahnya mengadu nasib di tengah keramaian kota. Rani yang usianya baru 5 tahun tampak lesu, layaknya kain basah yang menjadi. Seorang anak laki-laki yang usianya 2 tahun lebih tua dari Rani, entah siapa Dimas ini. Oke, pembuktian ya. Kalau di sini masih Siapa? mengikuti atau mengerjakan daripada LKPD itu silakan secara keseluruhan dari tahapan orientasi, runtutan peristiwa, komplikasi hingga solusi telah dipahami. Silakan disampaikan Mas Ridwan. Orientasi itu Pak bagian pengenalan Pak. Ya. Dan kemudian Itunya rangkaian ceritanya disebutkan enggak Pak? ya silakan disebutkan. Oh iya Pak, boleh. Saya lihat dulu Pak jawaban saya. Nah, sama Pak yang orientasi dengan yang disampaikan kelompok 1 tadi. Komplikasi itu permasalahannya Pak. Setibanya di taman, alangkah kagetnya Dimas apa yang ia Rani coklat yang diinginkan Rani kini telah ada di tangan Dimas. Ia bergegas menghampiri Rani. Oke, pada bagian Itu, yang Pak. terakhir silakan disampaikan Mas Ridwan. Resolusi Pak ya. 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 Resolusi itu penyelesaiannya Pak. Coklat pun habis dimakan Rani. Harus membuangnya ke tong sampah ada di dekat bangku tempat duduk pemuda itu. Kemudian Rani kembali ke bangku tempat ia duduk dan mengambil bungkus coklat yang ada di bawah bangku itu, dan kini Rani membawa 2 bungkus coklat untuk dibuang ke tong sampah tersebut. Rani, ayo pulang, ajak Dimas. Sampai Oke, terima kasih Mas Ridwan. Ya, terima kasih. Mbak saya Ripan sungguh luar biasa aktifnya hari ini Pak. Iya, Iya. memang. Ya berikan aplaus dong buat Ripan hari ini. Oh iya. Iya. Iya, terima kasih. Anak muda Pak Gojali itu. Terbaik, luar biasa. Iya, memberi apresiasi terhadap temannya Mbak Retno. Silakan diberi kesimpulan akhir untuk pertemuan kali ini tentang menelaah. Iya, baik berbeda Pak. kebahasaan. Iya, baik Pak. Saya mewakili teman sekelompok saya Nurbaiti. Menurut kami untuk kesimpulan ini, dalam sebuah karya sastra berupa cerpen itu ada berapa strukturnya, yaitu pertama ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, Bapak memberi oleh-oleh buat kalian. Ya, silakan dibuka di buku paket. PR-nya halaman berapa? 85. Tolong dicatat ya. 5. Kalau sudah selesai dikirim tugasnya di DR. Bapak tidak mau menunggu-nunggu ya, secepatnya nanti sebelum jam 12 harus diupload di DCR. Siap, Pak. Siap. Ingat tuh. Iya, baik Bapak. Pertemuan kali ini Bapak menyampaikan rasa terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pola makan dan istirahat yang cukup. Saya akhiri pertemuan kali ini. Atas kekurangan dan kelebihan yang ada mohon dimaafkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.